Kita jumpa lagi pada edisi Markiba. Mari kita bahas tentang gaya dan hukum Newton. Nah, yang pertama, kita perhatikan gambar di bawah ya. Di situ terdapat benda yang dikenai 3 buah gaya. Yang ditanyakan, berapa besar gaya P agar benda seimbang? Nah, di sini ada satu hal yang harus kita lihat bahwa ada kata benda seimbang. Berarti kita harus ingat maknanya bahwa berapapun jumlah gaya yang bekerja pada benda, maka resultannya sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus lihat arah. Ya. 3 buah gaya ini memiliki arah yang berbeda. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Maka resultan gaya menjadi, karena seimbang maka sigma F sama dengan 0. Sigma F itu apa? Ingat, sigma F adalah jumlah dari gaya-gaya yang bekerja pada benda. Berarti gaya P ditambah dengan 5 Newton. Ini negatif ya. Ditambah dengan 14 Newton. Ya, harus sama dengan 0 supaya seimbang. Nah, jangan sampai lupa untuk memberi tanda negatif pada setiap gaya yang arahnya ke kiri, yaitu gaya P dan yang bagian 5 Newton. Maka untuk yang ini menjadi negatif P negatif 5 Newton ditambah 14 Newton. Yang harus sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita bisa hitung terlebih dahulu ya. Negatif 5 Newton dengan 14 Newton. Maka hasilnya adalah 9 Newton. Ya, di sini tandanya positif ya. Ini negatif P sama dengan 0. Maka kita bisa pindah posisi supaya negatif P ini bisa ke ruas kanan ya. Maka negatif P kita pindah ke ruas kanan menjadi P sama dengan 9 Newton ya. Jadi jawabannya besar gaya P adalah 9 Newton. Mudah ya. Kemudian yang kedua, gaya aksi reaksi yang berkaitan dengan hukum 3 Newton ya. Ingat ya, hukum 3 Newton. Syarat gaya itu disebut dengan aksi reaksi adalah manakah yang paling tepat? Nah, kita harus ingat syaratnya bahwa dikatakan aksi reaksi jika bekerja pada dua benda yang berbeda. Kemudian sama besar tapi berlawanan arah. Maka yang paling memenuhi syarat dari keempat pernyataan berikut adalah yang mana? Iya, betul ya. Bagian yang B ya. Aksi reaksi itu harus bekerja pada dua benda yang berbeda ya. Nah, kemudian berikutnya, sebuah mobil bermassa 500 kg dipercepat secara tetap dari keadaan diam sampai mencapai kelajuan 40 meter per sekon dalam waktu 20 sekon. Tentukan percepatan dan resultannya. Oke. Diketahui massa mobil yaitu 500 kg. Dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya
40 meter per sekon dalam waktu 20 sekon. Nah, yang ditanyakan berapakah percepatan, kemudian yang B resultan gaya ya. Nah, untuk yang pertama yaitu percepatan, A sama dengan delta V per T. Maka Vt min V0 per T sama dengan Vt-nya berapa? 40 dikurangi 0 dibagi dengan T-nya 20. Maka percepatannya menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian bagaimana dengan resultan gaya? Ingat, ini berlaku hukum 2 Newton ya, di mana percepatan itu sebanding dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maka dari persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A ya. M-nya mana? M-nya yaitu massa benda. 500 kg dikalikan dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. 500 kali 2 yaitu 1000 kg meter per sekon kuadrat atau 1000 Newton ya. Cukup mudah ya. Oke. Kemudian berikutnya, sebuah benda memiliki massa 5 kg pada permukaan bumi dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan berat dari buku tersebut. Ya. Yang diketahui yang pertama adalah massa buku yaitu 5 kg. Kemudian percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa berat ya. Berat buku atau lambangnya adalah W. W-nya berapa? Maka jawab, ingat ya. Berat benda bisa kita dapatkan dari massa dikalikan dengan percepatan gravitasi buminya. Maka massanya 5 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka beratnya menjadi 5 kali 10 yaitu 50 kg meter per sekon kuadrat atau 50 Newton ya. Kemudian berikutnya, tentukan percepatan gravitasi pada sebuah planet di mana benda bermassa 2,5 kg dan beratnya di planet tersebut 30 Newton. Berarti yang diketahui adalah massa benda. Massa benda 2,5 kg. Kemudian berat di planet ya. Berat di planet 30 Newton. Yang ditanyakan adalah tentukan percepatan gravitasinya. Berarti percepatan gravitasi di planet itu berapa? Masih menggunakan persamaan seperti yang tadi, yaitu G sama dengan percepatan gravitasi sama dengan perbandingan antara berat benda dengan massa benda di planet tersebut ya. Maka di sini percepatan gravitasi planet, di sini berat benda di planet ya. Berat benda di planet yaitu 30 Newton dibagi dengan massanya yaitu 2,5 kg. Maka percepatan gravitasinya menjadi 30 dibagi 2,5 atau 300 dibagi 25.
Ini hasilnya adalah 12 Newton per kilogram atau 12 meter per sekon kuadrat ya. Nah, berikutnya, seorang astronot akan meluncur ke bulan. Massa astronot 80 kg. Apakah berat astronot pada saat di bumi sama dengan berat astronot pada saat di bulan? Maka kita bisa jelaskan. Yang diketahui, percepatan gravitasi bulan 1/6 percepatan gravitasi bumi ya. Kemudian massa astronot 80 kg, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti yang ditanyakan adalah berat astronot pada saat di bulan dan berat astronot pada saat di bumi ya. Maka berat astronot pada saat di bumi kita bisa hitung, berarti massanya kali percepatan gravitasi bumi ya. Massa astronot yaitu 80 kg dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat. 80 kali 10 berarti 800 Newton ya. Sedangkan berat astronot pada saat di bulan, massa astronot kalikan dengan percepatan gravitasi bulan. Massa astronotnya 80 kg dikali dengan percepatan gravitasi bulan 1/6 kali percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa? 800 dibagi 6 atau di sini ya, sama dengan 800 dibagi 6. 800 dibagi 6 itu sama dengan 133,3 Newton ya. Nah, jadi kesimpulannya berat astronot pada saat di bumi dan pada saat berada di bulan itu berbeda ya. Karena apa? Antara bumi dan bulan itu memiliki percepatan gravitasi yang berbeda pula. Sedangkan kalau massa benda atau massa astronot baik pada saat berada di bulan ataupun di bumi itu memiliki nilai yang tetap ya. Baik. Berbeda ya. Oke, berikutnya. Sebuah buku yang beratnya 12 Newton diam di atas sebuah meja datar. Berapa Newton gaya yang menopang buku tersebut sehingga buku diam? Nah, satu persatu dulu ya. Bagian A dulu. Yang ditanyakan adalah gaya yang menopang buku. Oke. Kita analisa gambarnya ya. Di sini adalah pusat berat dari buku ya. Maka arahnya ke bawah. Kemudian gaya normal yang arahnya ke atas ini sama dengan gaya normal yang arahnya ke bawah ya. Kita beri N aksen ya. Nah, nilai dari gaya normal sama dengan nilai dari gaya berat benda. Meskipun gaya normal dan berat benda itu bukan merupakan aksi reaksi, tetapi
besar gaya N sama dengan berat bendanya. Maka gaya yang menopang buku itu adalah gaya normal. Ya, besar gaya normal sama dengan berat buku tersebut. Maka bisa kita tulis 12 Newton. Oke, kemudian bagian yang B. Bagian yang B, berapa resultan gaya yang bekerja pada buku saat itu? Ingat bahwa buku tersebut dalam keadaan diam. Maka berapa banyak gaya yang bekerja pada buku tersebut menghasilkan resultan yang sama dengan 0. Ya, terjawab ya. Karena diam ya, bendanya diam. Maka resultan gayanya sama dengan 0 sesuai dengan hukum 1 Newton ya. Oke. Berikutnya, sebuah lokomotif bermasa 100 ton melaju dengan resultan gaya 250 Newton. Berapakah percepatan yang dialami oleh lokomotif tersebut? Nah, dari pernyataan ini maka kita bisa tahu peristiwa yang berlaku itu adalah hukum 2 Newton ya. Nah, massa bendanya 100 ton. 100 ton itu sama dengan berapa kilogram? Ya, berarti 100 dikali dengan 1 ton ada 1000 kilogram ya. Berarti kita tambah nolnya 3 kilogram. Sigma F-nya adalah 250 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa percepatannya. Maka jawab percepatan benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Resultan gayanya 250.000 dibagi dengan 100.000 kilogram. Nah, kita sederhanakan ya. Ada 4 nol bawah, ada 4 nol atas. Berarti hasilnya tinggal 25 dibagi dengan 10. Maka hasil akhirnya adalah 2,5 Newton per kilogram atau 2,5 meter per sekon kuadrat ya.